Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi ini sejak Persib kemarin menang itu kok banyak banget yang nge-DM saya ya. Nge-DM nge-mention ada gitu ya. Mau di mana? Di Instagram atau TikTok itu banyak banget. Mereka itu rata-rata nyepet atau menyindir bahwa katanya prediksi saya keliru ya. Jadi di video sebelumnya teman-teman lihat video sebelumnya ya, itu saya kan mengatakan bahwa Persib itu akan menang, tapi menangnya tipis ya. Udah gitu saya mengatakan bahwa naturalisasi Belanda atau Ezra Walian ya, terutama Ezra Walian berpeluang mencetak gol. Nah, ternyata nggak kejadian tuh. Faktanya adalah Persibnya menang besar ya. Persib menang besar dan Ezra Walian atau Mark Locke nggak mencetak gol gitu. Ya tapi jadi walaupun prediksi saya salah ya, tapi kalau saya kan ya senang-senang aja ya, apalagi Persib menang besar, peluang untuk mengamankan posisi 4 itu semakin terbuka ya, semakin terbuka. Saya sih senang-senang aja. Nah, tapi kita coba analisis ya, lini per lini. Kalau dikatakan istimewa, sebetulnya tidak ya, biasa saja. Jadi kalau kita ngomongin tentang kualitas individu per pemain, itu kan dari dulu kan bagus ya untuk level Indonesia. Ingat, bagus untuk level Indonesia. Karena apa? Karena kalau benar-benar bagus mah ya mual main di Indonesia ya, mungkin mainnya di Spanyol, di Italia gitu ya. Jadi untuk level Indonesia ya pemain-pemain itu bagus ya, skill individu segala macam bagus gitu. Nah, yang menjadi pembeda nih kalau kita ngomongin sepak bola Indonesia, salah satu hal yang menjadi pembeda itu adalah memang kualitas pelatih ya, kualitas pelatih. Terutama cara memadukan memadukan potensi-potensi yang ada ya. Jadi bukan rahasia umum kalau di Indonesia ini jomplang nih. Jadi banyak pemain banyak pelatih bagus itu gagal karena racikannya itu jomplang. Ada pemain yang untuk level Indonesia ya bagus, lumayan ya. Tapi ada juga yang di bawah rata-rata. Nah, itu kesulitan ya memainkan skema. Nah, Bojan Hodak ini nemuin komposisi sebetulnya udah bagus untuk level Indonesia, udah enaken ya. Cuma kemarin-kemarin saya nggak tahu kenapa dia memaksakan beberapa skema yang mungkin masih belum bisa ya, belum bisa atau perlu waktu lah. Nah, kalau kemarin kan enggak, kemarin itu lebih pragmatis, simple ya, simple. Lihat aja gol-golnya, lihat Nuhiji Kabaduk Kusuku ya gitu, tapi nggak apa-apalah dirayakan. Yang satu lagi kita gede hokinya si Beltram ya. Hah? Bener tuh ya, Stefano Beltram gede hoki ya. Jadi gol yang kedua juga itu bola lepas lah ya, scrimmage lepas gitu. Nah, kalau David da Silva itu barulah dari proses ciamik gitu. Tapi nggak apa-apa, kemenangan adalah kemenangan ya, tetap aja 3 poin gitu. Nah, apakah perlu dikhawatirkan perkembangan permainan Persib? Sangat perlu dikhawatirkan karena walaupun menang besar, saya nggak ngomongin tentang peluang-peluang sporadis ya, sekian persen position ball gitu, ball position saya nggak. Cuma nanti kalau ketemu lawan-lawan yang punya pelatih sama-sama bagus, bisa cepat membaca kelemahan lawan ya repot juga ya, repot juga. Kayak waktu lawan Barito tuh, lawan Barito itu pelatihnya coach RD Ramadan Ramawan bagus, itu keteteran ya Persib. Nah, ini apalagi menjelang lawan Persija ya, saya pikir ini harus berhati-hati nih, jangan euforia dulu gitu. Jadi Persib itu kemarin menang besar tapi dari permainan nggak melonjak signifikan gitu ya, ya biasa aja gitu, biasa aja. Jadi yang perlu diperhatikan adalah permainan pragmatis cocok sementara ini ya. Jadi walaupun Ezra jago gocek, Mark Locke jago main gimana ya, mainin bola ya, semacam namanya, lain instrumen non, konduktor teh apa ya, ya bermain instrumental gitu ya di sepak bola. Saya pikir nggak boleh terlalu lama-lama ya, jadi main itu simple aja, dikuasai di tengah, langsung bagi nih kanan kiri. Kalau nggak lihat yang di depan punya kecepatan kayak David da Silva, kalau nggak tipikal destroyer kayak Siro ya kasih langsung. Nah, itu lebih efisien ya. Jadi untuk kita ngomongin pragmatis dulu nih, kalau Huismia saya akui dia punya skema jangka panjang bagus ya,
sisi lain dia ngorbitin pemain muda, sisi lain juga dia memanfaatkan pemain-pemain senior segala macam. Tapi kalau saya pikir untuk Kodak ini lah, yang penting menang heula gitu ya. Jadi pemain-pemain yang yang grade A dimainin aja, main simple itu akan lebih oke gitu ya. Apalagi saya pikir pemain bawaan dia juga untuk kiper gimana tuh? Untuk kiper juga belum teruji lah ya. Ya biasa lah. Sebetulnya saya tuh kalau misalkan saya menyarankan ya beberapa saya pernah jadi bukan konsultan, ditanyain lah sama beberapa owner klub tentang pemain asing. Saya kadang-kadang nunjukin agennya si ini. Saya nggak ada hubungan sama agen ini, jadi saya mau menang batik ya. Saya coba kalau ini bertanggung jawab, saya bilang ya bertanggung jawab. Terus perlakuan dia sama pemain yang belum dapat klub juga bagus, dikasih rumah ya, makan segala macam ditanggung. Ini bagus, bertanggung jawab. Jadi nggak akan melempar keribetan itu ke klub semata gitu ya. Saya tawarin saya sounding agennya siapa yang oke, termasuk pemain dari daerah mana gitu ya, apakah si ini. Nah, karena ada beberapa negara yang cukup aneh ya di telinga, nggak familiar, itu ada juga tuh agen-agen baru ya. Terus ada agen lokal yang berkolaborasi sama agen asing lama gitu ya. Nah, jadi banyak tuh agen-agen yang berkolaborasi ya dengan ada mantan pemain, lalu ada pernah jadi pengurus-pengurus klub ya, itu mereka gandeng ya. Karena mereka tahu iklim di Indonesia mah ya kondusif lah buat gituan. Termasuk posisi saya bilang untuk Indonesia yang paling bisa dilihat parameternya itu adalah striker saya bilang ya. Karena dia akan mencetak jumlah gol dan agresivitas dia itu bisa menular. Tapi kalau untuk defender sama menjaga gawang saya nggak sarankan, cuma buang-buang uang saya bilang ya. Cuma kita lihat lah ya, Persib kan buang-buang uang juga pakai perhitungan merenya. Oke jadi teman-teman, udah 7 menit, yuk assalamualaikum, saya istirahat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.